Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mendalam untuk persiapan Cisa Angda. Spesifik untuk materi hari ketiga, kita akan menyisir bab 5, 6, dan sedikit dari bab 7 buku Hemang Doshi. Ini jantungnya siklus hidup sistem kan ya? Dari ide, jadi kode, diuji, sampai akhirnya sistemnya jalan. Tepat sekali. Misi kita hari ini bukan cuma menghafal definisi, tapi membongkar logikanya. Anda akan lihat gimana sebuah proyek IT itu lahir, filosofi pembuatannya, dan di mana saja titik-titik rawan yang harus diawasi seorang auditor. Ini penting karena di setiap fase risikonya beda-beda. Menarik. Saya sering lihat proyek IT yang gagal atau hasilnya jauh dari harapan. Mungkin kuncinya ada di tahap paling awal ya. Jadi sebelum ada satu baris kode pun ditulis, gimana sebuah organisasi memutusin sebuah proyek itu layak diperjuangkan? Semuanya itu berawal dari dua dokumen, business case dan feasibility study. Keduanya ini gerbang utama. Oke, business case dulu. Itu apa sebenarnya? Business case itu dokumen justifikasi. Isinya menjawab pertanyaan besar. Mengapa? Kenapa kita harus melakukan proyek ini? Fokusnya murni nilai bisnis. Apa return on investment atau ROI yang diharapkan? Apa manfaat lainnya? Sederhananya, ini proposal jualan, ide ke manajemen puncak. Jadi, business case ini lebih seperti proposal investasi yang penuh janji. Tapi kan janji bisa saja terlalu muluk. Dari kacamata auditor, gimana kita tahu sebuah business case itu realistis? Pertanyaan yang bagus sekali. Disinilah objektivitas Anda diuji. Saat mereview, Anda harus skeptis yang sehat. Periksa asumsinya. Kalau proyek menjanjikan kenaikan penjualan 20%, angkanya dari mana? Datanya valid nggak? Nah, setelah business case disetujui, baru kita masuk ke feasibility study. Jadi dari haruskah kita, sekarang jadi bisakah kita? Persis. Studi kelayakan ini membedah dari berbagai sudut. Ekonomi, anggarannya cukup nggak? Teknis, kita punya teknologinya. Hukum, ada regulasi yang dilanggar nggak? Studi yang baik itu harus menyajikan beberapa alternatif solusi, termasuk opsi tidak melakukan apa-apa. Ini ada satu jebakan yang kayaknya sering muncul di soal. Di mana posisi auditor dalam proses ini? Boleh kasih masukan nggak? Nah, ini poin krusial. Ingat mantra ini. Auditor itu mereview, bukan membuat. Peran Anda itu memastikan prosesnya benar, datanya valid, studinya objektif. Anda sama sekali tidak boleh ikut merancang atau menulis dokumennya. Kenapa? Kalau Anda ikut membuat, Anda kehilangan independensi. Anda nggak bisa dong mengaudit pekerjaan Anda sendiri nanti. Oke, catat. Anggaplah proyeknya disetujui. Sekarang saatnya membangun. Saya sering lihat ada proyek yang dokumentasinya setebal kamus. Itu pasti waterfall. Ada juga yang isinya rapat terus tiap pagi, dokumentasi minim, itu pasti agile. Gimana seorang auditor beradaptasi di antara dua dunia ini? Anda menggambarkannya dengan sempurna. Ini dua filosofi yang berlawanan. Waterfall atau air terjun itu yang klasik, yang sekuensial. Alirannya satu arah. Analisis kebutuhan harus selesai dan dikunci sebelum masuk ke desain. Desain selesai, baru coding. Gitu terus. Kedengarannya aman, tapi sangat kaku ya. Gimana kalau di tengah jalan kita sadar ada kebutuhan yang terlewat? Itulah kelemahan terbesarnya. Perubahan di tengah jalan itu mahal dan sulit sekali. Disinilah Agile lahir sebagai lawannya. Agile itu iteratif dan fleksibel. Proyek dipecah jadi siklus-siklus pendek namanya sprint. Di akhir setiap sprint, tim harus menghasilkan bagian kecil dari produk yang sudah berfungsi. Jadi bisa dapat umpan balik cepat. Fleksibilitas agile memang terdengar hebat. Tapi bukankah itu juga bisa bikin ruang lingkupnya jadi melebar kemana-mana atau scope creep? Di mana batasnya supaya anggaran dan jadwalnya tetap terkendali? Itu kritik yang sangat valid kalau agile tidak dikelola dengan baik. Kuncinya ada di peran product owner. Dia yang menjaga visi produk dan prioritas. Nah, dari sisi auditor, tantangannya beda. Di waterfall, jejak auditnya jelas, dokumen tebal. Di agile, jejak auditnya lebih dinamis. Anda harus ubah cara audit dari periksa dokumen jadi observasi proses. Oke, jadi metode apapun yang dipilih, pada akhirnya programmer akan mulai nulis kode. Prinsip dasarnya kan garbage in, garbage out. Gimana kita mastiin data yang masuk ke sistem baru ini bersih dan akurat? Nah, disinilah kita bicara soal kontrol aplikasi. Kontrol ini seperti penjaga gerbang di dalam softwarenya. Gini, biar gampang kita bagi jadi dua kubu ya.
Kubu pertama melawan kesalahan manusia, yang kedua melawan kerusakan data oleh mesin. Saya suka pengelompokan itu. Coba kita mulai dari yang pertama, melawan kesalahan manusia. Contoh klasiknya itu cek digit. Ini teknik validasi yang cerdas buat mendeteksi salah ketik atau angka terbalik. Bayangkan nomor kartu kredit Anda. Digit terakhirnya itu bukan angka acak. Itu hasil perhitungan matematis dari digit-digit sebelumnya. Jadi waktu Anda input nomornya, sistem akan hitung ulang. Kalau nggak cocok, inputnya ditolak. Wah, cerdik sekali. Jadi cek digit itu semacam pengaman internal di dalam nomor itu sendiri. Tapi gimana dengan kesalahan mesin? Waktu data pindah dari satu server ke server lain, gimana kita yakin nggak ada bit yang hilang? Untuk melawan hantu di dalam mesin itu, kita punya parity bits. Ini kontrol transmisi data. Waktu data dikirim dalam format biner, kan isinya cuma 0 dan 1. Nah, sebuah bit ekstra ditambahkan ke tiap paket data. Tujuannya untuk membuat jumlah bit 1 jadi genap atau ganjil. Kalau komputer penerima dapat paket yang jumlahnya nggak sesuai kesepakatan, dia tahu ada error dan minta kirim ulang. Selain dua itu, apalagi kontrol penting yang sering keluar di ujian? Ada beberapa lagi. Yang buat melawan kesalahan manusia ada limit check atau range check. Misalnya kolom jam kerja mingguan nggak boleh diisi lebih dari 60 jam. Masuk akal kan? Lalu untuk integritas data mesin, ada yang unik namanya hash totals. Kita menjumlahkan sebuah kolom yang isinya bukan angka keuangan, misalnya kolom nomor KTP. Hasilnya nggak punya arti bisnis, tapi kalau jumlahnya berubah pas transmisi, berarti ada data yang hilang atau rusak. Oke, jadi kita sudah memastikan setiap batu bata kokoh dengan unit testing dan semen perekatnya bekerja dengan integration testing. Tapi apakah bangunan ini secara keseluruhan tahan gempa dan sesuai dengan cetak biru awal? Disitulah sistem testing masuk kan? Analogi yang pas banget. Kita harus lihat pengujian itu sebagai piramida. Dari dasar sampai puncak. Fondasinya itu unit testing. Ini pengujian komponen program terkecil. Satu fungsi, satu modul, biasanya dilakukan sama developernya sendiri. Mereka pakai pendekatan white box, jadi mereka bisa melihat ke dalam logikanya. Setelah batu batanya terbukti kuat, kita rekatkan. Benar, itulah integration testing. Kita uji gimana modul-modul ini berkomunikasi satu sama lain. Apakah data dari modul A bisa diterima dan diproses dengan benar oleh modul B? Jangan sampai ada salah paham antar modul. Lalu, kita uji keseluruhan bangunannya. Nah, itu sistem testing. Di sini kita uji sistem sebagai satu kesatuan utuh dari ujung ke ujung. Apakah semua fitur berjalan sesuai spesifikasi? Apakah sistemnya kuat? Ini gladi resik teknisnya. Dan puncak piramida, momen penentuan, adalah saat pengguna akhir turun tangan, User Acceptance Testing, atau UAT. Apa sih sebetulnya biaya terbesar kalau UAT ini gagal? Ini bukan cuma soal jadwal molor, kan? Jauh lebih dari itu. Kegagalan di UAT adalah kegagalan paling mahal. Tujuannya bukan lagi cari bug teknis, itu harusnya sudah selesai. Tujuan UAT itu menjawab satu pertanyaan. Apakah sistem ini benar-benar menyelesaikan masalah bisnis kami? Kalau jawabannya tidak, biayanya itu hilangnya peluang bisnis, bisa jadi seluruh investasi proyek terbuang sia-sia. Bicara soal pengujian oleh pengguna, saya sering dengar istilah alpha dan beta testing. Di mana posisi keduanya? Keduanya itu varian dari UAT. Gini mikirnya, alpha testing itu UAT yang dilakukan di laboratorium atau lingkungan internal. Pengujinya orang dalam perusahaan, tim QA, analis bisnis, atau karyawan terpilih. Tujuannya menemukan masalah yang paling jelas sebelum dilihat orang luar. Dan beta testing itu saat produknya dilepas ke alam liar. Persis. Beta testing itu tahap di mana sistem diberikan ke sekelompok pengguna eksternal di lingkungan kerja mereka yang sesungguhnya. Ini simulasi dunia nyata yang paling akurat. Umpan balik dari pengguna beta itu sangat berharga. Sistem sudah dibangun, kontrolnya ada, lulus semua ujian. Sekarang tiba bagian yang paling menegangkan buat saya. Memindahkan semua orang dari sistem lama ke sistem baru. Ini kan momen lompatan keyakinan. Apa saja opsinya? Ini tahap implementasi atau changeover. Dan Anda benar, ini sangat menegangkan. Ada 3 strategi utama, masing-masing dengan profil risiko dan biaya yang sangat beda. Oke, mari kita mulai dari yang paling aman, yang cocok buat orang yang gampang cemas seperti saya. Pilihan paling aman, tapi juga paling mahal dan merepotkan, adalah parallel changeover. Sistem lama dan baru dijalankan bersamaan untuk periode tertentu, misalnya sebulan. Ini jaring pengaman total kalau sistem baru bermasalah, yang lama masih jalan. Tapi biayanya... Nah, itu dia.
biayanya besar, butuh server ganda, dan yang paling berat, staf harus input data 2 kali, ke sistem lama dan ke sistem baru. Wah, melelahkan sekali itu. Sangat, makanya ini untuk sistem yang super kritikal saja. Oke, pasti ada jalan tengahnya kan? Jalan tengahnya adalah phased changeover, atau implementasi bertahap. Sistem baru diluncurkan per modul atau per departemen. Misalnya bulan ini modul keuangan dulu yang jalan, kalau stabil bulan depan giliran modul inventaris. Risikonya moderat, kalau ada masalah dampaknya terisolasi. Dan yang terakhir, pendekatan lompat tanpa melihat ke bawah? Itulah abrupt changeover atau direct cutover. Sering disebut juga pendekatan Big Bang. Pada tanggal dan jam yang ditentukan, sistem lama mati, sistem baru nyala. Selesai. Ini yang paling berisiko. Kalau gagal, nggak ada jalan mundur yang mudah. Tapi ini yang paling murah dan cepat. Wow. Oke, sistem baru akhirnya berjalan. Dengan cara apapun. Apakah pekerjaan kita selesai? Tim proyek bisa langsung merayakannya? Belum. Ada satu langkah terakhir yang sering dilupakan karena semua orang sudah capek. Tapi ini sangat penting. Namanya Post-Implementation Review. Untuk apa itu? Disinilah kita kembali ke dokumen yang kita bahas di awal tadi, business case. Tujuannya untuk evaluasi secara objektif, misalnya setelah 6 bulan, apakah proyek ini benar-benar memberikan manfaat dan ROI yang dijanjikan. Ini adalah bentuk akuntabilitas tertinggi. Dan dari sini kita masuk ke dunia operasional sehari-hari, yang dibahas di bab 7 ya. Sistemnya harus dipelihara. Betul sekali. Setelah implementasi, fokusnya bergeser dari membangun menjadi menjalankan. Disinilah topik seperti job scheduling jadi penting, memastikan proses otomatis berjalan tepat waktu. Lalu ada manajemen aset TI, dan yang terpenting, manajemen patch dan konfigurasi. Ini pekerjaan tanpa akhir untuk menjaga sistem tetap sehat. Jadi, itulah perjalanan lengkapnya ya. Mulai dari justifikasi dengan business case, memilih filosofi waterfall atau agile, menanamkan kontrol data, melewati ujian berlapis dari unit sampai UAT, memilih strategi migrasi, dan terakhir evaluasi serta masuk ke ritme operasional. Rangkuman yang sempurna. Dan untuk memantapkan pemahaman Anda, jangan lupa mengerjakan soal-soal latihan bab 5, 6, dan 7 yang ada di situs Pect Publishing. Itu akan sangat melatih Anda mengenali pola-pola soalnya. Sebagai penutup, ini ada satu hal untuk Anda renungkan. Kita sudah membahas pentingnya proses yang terstruktur dan kontrol yang ketat. Di era pengembangan agile yang serba cepat, di mana perubahan bisa terjadi dalam hitungan minggu, bukan lagi tahunan, apakah peran auditor sistem informasi yang metodis dan hati-hati ini justru menjadi penghambat inovasi? Atau sebaliknya, apakah peran ini menjadi semakin krusial sebagai jaring pengaman terakhir untuk mencegah ribuan perubahan kecil yang cepat itu, malah secara tidak sadar menciptakan suatu risiko besar yang tak terduga?